Salam, sukacita dan damai sejahtera senantiasa hendaklah ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di malam terakhir menjelang penyalipannya ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia berdoa. Di doa ini dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 5 akan saya bacakan demikian. Demikianlah kata Tuhan. Lalu ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anak-anakmu, supaya anak-anakmu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mulia di dalam Injil Yohanes ini sangat mencolok sekali. Khususnya di ayat pasal 17 ini ada sekitar 8 kali dengan berbagai bentuk permuliakanlah, mempermuliakan, kemuliaan, dipermuliakan. Kata ini berasal dari kata doxa dalam bahasa Yunani yang artinya mulia atau hormat atau pujian. Dalam Injil Yohanes kata mulia sendiri pertama kali muncul di pasal 1 ayat 14. Melalui kehidupan, kematian dan kebangkitannya, Yesus Kristus Tuhan sudah dipermuliakan, Bapak Ibu. Kemuliaan yang Yesus Kristus doakan pada malam terakhir ketika orang-orang sembangsanya menuntut dia untuk dibunuh, ada menjadi sebuah keajaiban yang luar biasa sebenarnya. Orang nggak ada yang menduga apa yang akan terjadi setelah Yesus disalibkan. Tapi justru pengorbanannya, kematiannya di kayu salib menjadikan dia dipuji, namanya menjadi nama yang penuh kuasa di bumi dan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah penyalipan Tuhan Yesus sebenarnya kan adalah kisah yang sangat menakjubkan. Kita manusia yang tidak memiliki harapan, kita orang yang bergelimang dengan dosa, yang hidup di dalam kegelapan, yang selalu mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kekal. Bahkan kita sesama manusia saling membunuh, saling merusak, saling melakukan hal-hal yang menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus telah mengubah kita, menyatukan kita melalui kematiannya di kayu salib, agar kita bisa mengenal Dia dan memuja Dia sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga ingin agar kita memiliki bukan saja bisa mau belajar memuliakan Dia, tapi juga mengenal Dia. Terlebih secara khusus pengenalan yang intim dengan Bapanya yang di surga. Dia berdoa, inilah hidup yang kekal katanya. Hidup yang kekal yang dimaksudkan Tuhan Yesus yaitu bahwa kita, saudara dan saya mengenal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya yang diutus Bapa ke surga. Dan kita mengenal Bapa itu adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mau memperhatikan, Bapa yang mau memperdulikan kita. Ini pengenalan yang benar-benar intim. Makanya ketika pertama kali murid-murid minta diajarkan berdoa, Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau mengatakan Bapa kami yang di surga. Karena memang pengenalan pribadi itu penting, personal relationship itu penting sekali. Jadi kita memang Tuhan itu bagi kita bukan sesuatu yang absurd, tapi memang Bapa. Dan itu bisa didapatkan melalui pengenalan yang sungguh-sungguh kita belajar mengenal Dia. Sebenarnya pengenalan yang dimaksud dalam bacaan kita dan juga di seluruh Alkitab digambarkan seperti hubungan suami istri, Bapak Ibu. Keintiman suami istri dalam berelasi, yaitu menjadi satu. Ketika Tuhan Yesus di dalam kitab Kejadian 4 ayat 1, di dalam Kejadian ketika Tuhan menyatukan laki-laki dan perempuan, dia kata sesungguhnya mereka telah menjadi satu. Nah, hubungan yang seperti ini yang Tuhan Yesus inginkan kita miliki dengan Bapa. Kita dapat memiliki pengenalan itu jika kita meluangkan waktu, saudara dan saya, untuk bincang-bincang dengan Tuhan, menyediakan waktu khusus
ngobrol, bincang-bincang, bukan hanya sekedar meminta dan memohon, tapi benar-benar berbicara kepada Tuhan. Dan kita belajar membaca firman-Nya secara rutin, membaca perkataan-perkataan Tuhan Yesus, memperhatikan perintahnya dan menuruti apa yang Dia ingin kita lakukan. Dan lebih dari itu, kita juga mau belajar membagikan kasih Tuhan kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengenal Tuhan tak cukup hanya dengan pikiran, mengenal Tuhan tidak cukup hanya dengan teori, tapi juga kita harus belajar melalui mengenal Dia, memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Nah, itu harus dimulai dengan hati kita, Bapak Ibu. Hati kita harus dekat, harus intim, harus memiliki relasi yang tulus dengan Tuhan. Oleh karena itu, pengenalan yang benar Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu adalah menurut Tuhan Yesus mengenal Dia, satu-satunya utusan dari surga yang datang ke bumi, dan mengenal Bapa Sang Khalik, pencipta langit dan bumi itu, yang mau menyelamatkan manusia. Melalui itu kita bisa mempermuliakan Tuhan, dan hidup kita pada akhirnya melihat kemuliaan Tuhan itu nanti kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah belajar, bacalah firman Tuhan, kenalilah Tuhan dengan sungguh, dan ambillah kesempatan untuk selalu bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin terus mengenal Engkau, dan tolong kami untuk bisa belajar mengenal Engkau dan memperkenalkan Engkau kepada orang lain. Di dalam anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.